Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rohadatul Aisy, NIM 190301194 dari kelas manajemen C Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan materi manajemen keuangan tentang leverage dan struktur model. Happy watching! Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi leverage. Leverage adalah sebuah tingkat kemampuan dari perusahaan dalam penggunaan aktiva atau dana yang mempunyai beban secara tetap, baik hutang serta saham istimewa, dalam rangka untuk mewujudkan sebuah tujuan dari perusahaan untuk dapat memaksimalisasi nilai kekayaan pemilik dari perusahaan. Leverage dapat juga diartikan sebagai suatu penggunaan aktiva, dengan kata lain dana dengan tujuan untuk menggunakan dana tersebut apabila perusahaan harus menutupi semua biaya tetap dan beban tetap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi leverage. Dalam keuangan, leverage juga mempunyai maksud yang serupa. Lebih spesifik lagi, leverage bisa digunakan untuk meningkatkan tingkat keuntungan yang diharapkan. Penggunaan leverage akan meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham. Sebaliknya, leverage juga dapat meningkatkan risiko keuntungan, karena jika perusahaan ternyata mendapatkan keuntungan yang lebih rendah dari biaya tetapnya, maka penggunaan leverage akan menurunkan keuntungan yang akan dicapai oleh pemegang saham. Leverage timbul pada saat perusahaan menggunakan aktiva yang memiliki biaya operasi tetap. Dalam jangka panjang, semua biaya bersifat variabel, artinya dapat berubah sesuai dengan jumlah produk yang dihasilkan. Leverage keuangan menjadi penting bagi perusahaan karena hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh oleh pemegang saham dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari operasi ekuitas. Perusahaan yang menunjukkan kemampuan untuk mengelola pengaruh dengan membayar utang tepat waktu meningkatkan kesempatan mereka untuk mendapatkan pinjaman pada tingkat bunga yang lebih baik. Leverage keuangan memungkinkan perusahaan untuk meminjam pinjaman dengan nilai yang besar untuk berinvestasi di bidang infrastruktur, yang dapat meningkatkan kapasitas dan menyebabkan perusahaan dapat memperoleh manfaat dari meningkatnya skala ekonomi. Sebuah perusahaan dapat menggunakan dana pinjaman untuk melakukan investasi jangka panjang, seperti membangun pabrik untuk mendapatkan uang tunai untuk keperluan yang lebih mendesak, seperti membayar pemasok dan pekerja. Nah, selanjutnya, untuk keuntungan leverage akan cukup berpengaruh terhadap perusahaan dan pemegang saham jika iklim bisnis sedang dalam kondisi yang baik. Jika kondisi penjualan dalam keadaan yang sangat tinggi dan keuntungan operasi juga tinggi, maka financial leverage juga akan tinggi yang akan langsung berpengaruh ke IPS yang tinggi juga. Sedangkan untuk kerugian leverage akan menyebabkan perusahaan tersebut masuk masa yang berbahaya, terutama jika iklim bisnis sedang pada masa yang buruk. Karena tingkat peluang keuntungan operasional yang didapatkan tidak akan bisa untuk membayarkan bunga yang muncul dari pinjaman. Total utang perusahaan dibagikan dengan total aktiva, maka akan muncul yang disebut dengan leverage factor atau LF atau juga debit ratio. Sehingga para investor yang memegang saham tidak mendapatkan keuntungan apapun dari investasinya. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke struktur modal. Pertama, saya akan menjelaskan definisi struktur modal. Struktur modal adalah pengaturan modal dari sumber yang berbeda sehingga dana jangka panjang yang dibutuhkan untuk bisnis dinaikkan. Dengan demikian, kapital struktur mengacu pada proporsi atau kombinasi dari modal saham ekuitas, modal saham preferensi, surat utang, pinjaman jangka panjang, laba ditahan, dan sumber dana jangka panjang lainnya dalam jumlah total modal yang harus dikumpulkan oleh perusahaan untuk menjalankan perusahaannya. Berikutnya, fungsi struktur modal.
Fungsi struktur modal ada 8. Yang pertama, ada maksimalisasi pengembalian. Struktur permodalan yang dirancang dengan baik memberikan ruang lingkup untuk meningkatkan laba per saham, yang pada akhirnya memaksimalkan pengembalian bagi pemegang saham ekuitas dan memulihkan biaya pinjaman. Yang kedua, fleksibilitas. Struktur modal yang benar juga memfasilitasi ekspansi atau kontraksi modal utang agar sesuai dengan strategi dan kondisi bisnis. Ketiga, solvabilitas. Struktur yang baik membantu menjaga likuiditas di perusahaan karena modal utang yang tidak direncanakan menyebabkan beban pembayaran bunga yang pada akhirnya mengurangi kas di tangan. Yang keempat, meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Investor lebih suka menaruh uang mereka di perusahaan yang memiliki struktur permodalan yang sehat. Dengan demikian, mengarah pada peningkatan nilai pasar dari saham dan sekuritas perusahaan. Yang kelima, mengurangi risiko keuangan. Menyeimbangkan proporsi hutang dan ekuitas dalam bisnis melalui struktur yang benar membantu perusahaan bisnis dalam mengelola dan meminimalkan risiko. Yang keenam, meminimalkan biaya modal. Ini menyediakan untuk merencanakan modal hutang jangka panjang perusahaan secara strategis dan dengan demikian mengurangi biaya modal. Yang ketujuh, alat perencanaan pajak. Untuk perusahaan yang memiliki dana utang, struktur permodalan yang baik memberi mereka pengurangan pajak manfaat dan tabungan, mengurangi biaya pinjaman. Dan yang kedelapan, ada pemanfaatan dana yang optimal. Struktur modal yang terencana dengan baik, dirancang secara strategis dan tersusun secara sistematis, membantu perusahaan dalam menghasilkan output maksimum dari dana yang tersedia. Struktur modal merupakan masalah yang penting bagi perusahaan karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek langsung terhadap posisi finansial perusahaan, terutama dengan adanya utang yang sangat besar akan memberikan beban kepada perusahaan. Selanjutnya ada komponen struktur modal. Komponen struktur modal dibagi menjadi 2, modal asing dan modal sendiri. Modal asing terdiri dari utang jangka pendek, utang jangka menengah, dan utang jangka panjang. Sedangkan modal sendiri terdiri dari modal saham, cadangan, dan laba ditahan. Menggunakan modal sendiri ataupun pinjaman memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Keputusan untuk memakai modal sendiri atau modal pinjaman tetap berada pada tangan perusahaan. Keduanya sama-sama menguntungkan jika kita mampu mengelola dan memetakannya secara benar. Namun yang pasti, pertimbangkanlah ketika memutuskan untuk memilih meminjam modal kepada pihak luar, karena jika terjadi hal yang tidak diinginkan, maka resiko yang diterima akan sangat besar. Sekian presentasi saya mengenai leverage dan struktur modal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.